أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Khalaqtana, yang telah menciptakan kita. Wa hadaitana, yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Wa 'allamtana, yang telah memberikan ilmu kepada kita. Wa anqadtana wa farradta anna, yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tidak ada yang berserikat, dialah yang esa dan berkuasa atas segala sesuatunya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusannya. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu idza radita anna da'ima abada. Bagi Allah keridhaan sesudahnya, sebelumnya, dan keridhaan Allah sesudahnya, dan keridhaan Allah selalu menyertai kita selama-lamanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi mereka yang mengikutinya sampai akhir, sampai yaumiddin, hari pembalasan. Amma ba'du, marilah kepada jamaah Masjid Al-Kautsar, kajian kita, ta'lim kita pada malam hari ini, yaitu Irsyadul Ibad. Kita awali, kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Fatihah ini akan memberikan cahaya di hati kita, lisan kita, dua bibir kita, pendengaran kita, penglihatan kita, ada yang ada di dalam pikiran kita. Selalu kita diliputi cahaya oleh Allah, sehingga kita mudah untuk mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan suratul Fatihah juga kita kirimkan pahalanya kepada orang tua kita, paman kita, nenek kakek kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala dari kehadiran kita, dan mereka mendapat penerangan di dalam kuburnya, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih di dalam bab tentang ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istama'a qaumun fi baitin fi buyutillah wa yatadarasu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah. Yang dimaksud rumah Allah ya ini kita, masjid. Kita satu kaum nih sedang berkumpul di masjid Allah. Wa yatadarasu bainahum. Kita kumpul di tempat ini sedang sama-sama membahas. Kita sama-sama bermuzakarah. Kita sama-sama tadarusu bainahum, belajar di antara kita. Karena Rasul sendiri dalam hadis yang lain dikatakan, manusia itu di dalam belajar agama dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, kun aliman. Hendaklah ada di antara kalian menjadi alim. Alim ini maksudnya adalah menjadi guru, alim, isim fa'il. Hadirin yang berbahagia, kalau di sini tidak ada orang alim, datangkan dia untuk menjadi orang-orang yang mau mengajarkan ilmunya. Alim ini orang yang mau mengajarkan ilmunya, apa ilmu Quran, ilmu hadis, tafsir, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Kalau enggak bisa jadi orang alim, enggak semua orang menjadi orang alim. Kalau jadi orang alim kan perlu belajar dari mulai dari tingkat barangkali SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu spesialis. Makanya di dalam ilmu pun ada spesialis dokter, ada spesialis hukum. Dokter pun nanti ada lagi dokter spesialis kulit, begitu, dokter umum. Begitu juga agama, saudara. Hendaklah kalian menjadi orang yang faqih, ya, alim. Alim enggak semua orang bisa jadi orang alim. Alim Allah kasih, wa ma'utitu minal ilmi illa qalil. Makanya ada orang alim dalam satu bidang, alim dalam tafsir, ada alim dalam hadis, alim di dalam fiqih, ada alim di dalam tarikh,
ada orang alim di dalam faraid, begitu. Nah, hadirin yang berbahagia, maka diberikan dua pilihan, kun aliman au muta'alliman. Jadilah santri, jadilah murid. Alhamdulillah di sini muridnya ya, ada yang tua, mungkin lebih banyak yang tuanya, ada juga yang muda. Paling yang muda di sini Ustadz Awa aja. Umurnya paling baru 15 tahun. Iya, di sini yang paling tua siapa ya? Siapa sini? Yang paling tua sini siapa nih? Haji Sabar ya. Pak Sobar ada 80. Lebih kurang. Kun aliman au muta'alliman. Kalau misalnya kita ini Masya Allah mau jadi murid ya, mungkin kadang-kadang jadi murid ada orang yang tangkepannya cepat hilang. Apalagi orang-orang yang sudah tua ini. Ada pepatah mengatakan orang kalau sudah tua, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Bisa nggak nulis di atas air? Hah? Atau misalnya mau tulis di papan bor, tapi papan bornya itu kena hujan, luntur. Lain ketika belajar masih anak-anak, remaja, dewasa, seperti mengukir di atas batu diukir kan, gitu. Hadirin yang berbahagia, kemudian makanya diberikan alternatif, kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Jadi pendengar. Allah, jadi pendengar aja Pak, mustami'. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Qur'an, engkau simak, menjadi mustami'. Mudah-mudahan kalian dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alim, santri, kemudian menjadi apa? Muta'alliman, kemudian muhibban. Jadi orang yang muhibban, suka, senang. Ya. Jadi mustami kadang-kadang pendengarannya udah enggak apa ya, bermasalah gitu. Kadang pakai alat bantu pun masih pendengarannya masih kurang, saudara. Udah senang aja dah. Ada pengajian senang, dia nyiapin semuanya. Kemudian dia punya tenaga, senang, dia gunakan tenaganya. Kalau dia ada amwal, senang, dia keluarkan dengan hartanya, saudara. Nah, jangan jadi orang yang kelima, fatahlak, celaka, saudara. Jadi alim gak mau, muta'alim gak mau, mustami gak mau, muhibban gak mau, dia fatahlak, celaka. Mau jadi apa lagi orang? Nah, jadi jamaah sekalian, dalam hadis ini tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah untuk mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan sakinah. Apa sakinah? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ada saudara sekalian, ini kisah nyata. Itu di Eropa, di negara-negara Arab, Pak. Banyak orang hidupnya itu nggak tenang. Duitnya banyak, hartanya banyak, dia tidak tenang. Sampai akhirnya karena tidur tidak tenang, Pak, sampai tidur gelisah, resah. Maka terpaksa
Supaya hidup tenang makan obat pel penenang. Supaya tidur nyenyak pakai obat tidur, saudara. Gitu. Enggak tenang, makan juga tidak ada selera. Dia lihat nih ada satu jamaah satu rombongan itu di masjid, mereka sedang ada orang yang sedang memimpin baca kitab, itu kok jamaahnya kepalanya pada nunduk semua begini, Pak. Khusyuk, tenang bener. Saking karena tenangnya itu tidur semuanya. Ya, kan gitu begitu. Ketiduran dia intip. Kok orang itu masya Allah tenang sampai akhirnya tertidur. Kok saya nggak bisa seperti dia? Akhirnya Pak, ketika dia lihat lagi nih ada satu jamaah sedang ta'lim, sedang dibacakan ya hadis-hadis Al-Quran, dia ikut nimbrung, dia duduk dengar, dia pun lama-lama ketiduran, Pak. Allahu Akbar. Dia mulai merasakan tenang, akhirnya ketiduran. Nah, waktu dia ketiduran, jamaah sekalian, ya, begitu datang waktu sholat, jamaah apa sholatnya? Kata pimpinannya, jangan dibangunin dia. Ya, ini kelihatannya dia ini belum Islam. Kan dilihat dari wajahnya, wajah orang bule. Gitu, beda dengan rombongan ini, jamaahnya jamaah dakwah, jamaah tabligh. Gitu. Saya dapat dari kisah dari orang Pakistan, pada jamaah Pakistan, jangan dibangunin dia. Itu Pak, sampai dia tertidur sampai malam. Biasanya dia tidur pakai obat penenang, dan itu pun tidurnya nggak sampai nyenyak. Akhirnya udah begitu malam, dia biar disuruh bangun sendiri. Begitu dia bangun, dia perhatiin, masya Allah, ini kok jamaah makan enak bener. Dalam satu nampan, masya Allah, saking enak dia makan, itu nampan dijilat-jilatin itu. Jilatin sampai bersih, tangannya digini-giniin. Masya Allah. Makanya orang kalau saking karena lafalnya, coba Bapak perhatiin, masya Allah. Sampai tulang aja dikenyot-kenyot. Ya? Masya Allah. Mas sunnahnya begitu. Kalau dalam hadis itu, kalau makan itu Pak katanya, jangan cepat-cepat cuci tangan. Kita nggak tahu enzim di tangan ini ada keberkahan, bersihin dulu. Gitu pakai mulut kita. Makan pakai tangan. Sunnahnya memang lebih cepat menghancurkan enzim. Gitu. Bakteri itu cepat bersih dengan kita makan pakai tangan, itu prosesnya. Saudara. Makanya coba makanan kalau disentuh dengan tangan pasti basi. Tapi kalau makanan disentuh dengan sendok, dia nggak bakal basi. Makanan apa aja Pak, itu istimewanya tangan, saudara. Ini diperhatiin lagi. Dia ikut makan Pak. Belum ditaskil gitu, belum diajak dia meluk Islam. Akhirnya dia makan enak, dikasih satu nampan, dia makan sendiri habis. Allah, makanya sini Pak, nanti kalau orang yang makan, doyan makan, kasih satu nampan sendiri aja. Itu namanya ada ketenangan Pak. Akhirnya ini orang bule, ditanya, apa agamanya? Dia bilang, saya Kristen. Ya, kata orang Aminnya, apa nggak ke gereja kamu? Oh, di Eropa, di tempat saya ini, itu banyak gereja, tapi nggak pada orang pergi ke gereja, nggak ada ketenangan. Dia bilang begitu Pak. Makanya banyak Pak di Perancis sampai di Eropa, gereja-gereja banyak yang dibeli oleh orang Islam, dijadikan masjid Pak.
Nah, jadi begitu nanti saya khawatir kalau umat Islam rame-rame bangun masjid, rame-rame bangun musola, ya, tapi nggak mau memakmurkan. Nah, nanti lama-lama masjid dibeli, Pak. Nah, kalau pada orang-orang di luar Islam ini sekarang, Pak, kesulitan dia bangun masjid. Nah, sekarang udah ada nggak masjid dibeli sama orang-orang agama lain? Nah, nanti kalau umat Islam udah nggak doyan ke masjid, duduk bisa aja nanti dibeli, betul nggak? Nah, sekarang bukan lagi ini, Pak. Bapak banyak kan sekarang masjid, ya, karena nggak ada orang pada sholat, udah dibikin toko, ya. Mungkin kalau buat ibadah lain nggak, dibikin apartemen, kan begitu, Pak. Ini jangan sampai terjadi, Masya Allah. Akhirnya begitu dikasih tahu saya bukan Islam, saya pengen mendapatkan ketenangan hidup ini, maka ditashkil, ya. Kalau memang brother coming in Muslim, ya, kalau pengen saudara ini mendapat ketenangan, ikutlah jamaah saya, rombongan saya. Akhirnya ikut selama jamaah itu bergerak. Akhirnya dia mendapatkan ketenangan hidupnya, Pak. Masya Allah. Sampai akhirnya dia masuk Islam. Nah, jadi Rasul mengatakan apabila kita sering duduk di majelis ilmu ini, Pak, maka Allah berikan kita ketenangan. Saudara sekalian. Belum tenang juga, ada yang kurang beres. Apa? Salah niat. Nah, jadi ada orang duduk di majelis taklim, niatnya alil balbeka bukan mencari rahmat Allah, ridha Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, maka sulit kita untuk mendapatkan ketenangan. Karena kan Allah sendiri berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat kepada Allah. Makanya kita duduk di majelis ini, Pak. Ini salah satu untuk mengingat kita kepada Allah. Jangan kita hadir di pengajian ini, pikirannya kemana-mana. Pikirannya masih ke toko, pikirannya masih ke pasar, ya, pikirannya masih kepada pekerjaan. Enggak, sulit kita untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Hadirin yang berbahagia, jadi orang-orang yang sering duduk hadir di majelis ilmu, Pak, itu Allah melalui lisan Nabi dijamin ketenangan, Pak, dalam hidupnya, percaya, saudara. Dan bukan itu aja, wa wasyiatumur rahmah, wasyiyat, diliputi rahmat, Pak, kasih sayang. Masya Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan, Pak, ya, kalau orang sudah sering diliputi rahmat di majelis ilmu, maka akan tertanam di dalam dirinya sifat Rahman, sifat kasih sayang. Bahkan dalam surat Toha Allah berfirman Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, ya, alal arsy istawa. Perhatikan surat Toha. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah yang maha Rahman di atas haras dia bersemayam. Pak, Masya Allah, makhluk Allah nih yang paling tinggi itu arasy. Setelah itu, ya, dia alamnya sudah bukan alam lagi makhluk, dia sudah termasuk lahut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kepada kita, kalau engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Nah, jadi Bapak kalau dalam sholat, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Sahabat bertanya, kenapa?
Ya Rasul, saya harus minta surga Firdaus, karena surga itu bertingkat-tingkat. Karena surga yang paling tinggi gak adalah Firdaus. Di atas surga Firdaus itu Arasy. Masya Allah. Jadi surga Firdaus itu di bawahnya Arasy. Di atas Arasy itu alam lahut, alamnya Allah. Maka malaikat Jibril ketika mengantar Nabi di Arasy, dia gak sanggup, hancur saya. Tapi Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah masuk ke Arasy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sana tahtanya, ya, kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Ar-Rahman alal arsy. Rahman, sifat penyayang Allah itu di atas Arasy, Pak. Istawa, dia istawa ada mengatakan meliputi, menguasai. Nah, oleh karena itu hal yang berbahagia, orang yang duduk di majelis ilmu itu mendapatkan apa? Rahmatnya Allah, rahmatnya Allah dari Arasy. Jadi Arasy Allah ini memancar nih kepada kita nih, Pak, meliputi kita nih. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu, Masya Allah, nggak tanggung-tanggung, Pak. Kita mendapat pancaran rahmat Allah yang ada di atas Arasy. Masya Allah. Sehingga Rasulullah SAW sendiri mengatakan, irhamu man fil ard yamharkum man fis sama. Tebarkan olehmu kasih sayang kepada yang ada di bumi-bumi Allah, maka Allah akan memberikan rahmat. Yarhamkum, Allah akan memberikan rahmat kepada kalian fis sama, yang di langit. Kata ulama, fis sama yang di langit adalah Allah yang ada di Arasy. Nah, salah satu kita menebarkan rahmat di muka bumi apa, Pak? Nih, kita hadir di majelis ilmu, termasuk menyebarkan salam, assalamualaikum, itu menebarkan rahmat. Memberi to'am, khidmat, itu menebarkan rahmat. Menolong orang yang lemah, itu sama dengan kita menebarkan rahmat. Tapi kalau kita menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan kezaliman, itu sama dengan memutuskan rahmat. Termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahim, itu sama dengan memutuskan rahmat Allah. Jadi kita duduk di majelis ilmu ini, wa ghasyiatumur rahmah, kita diliputi rahmat Allah yang memancar dari arasnya Allah. Sehingga Nabi sendiri mengatakan, Pak, kalau kita masuk masjid disuruh minta rahmat Allah, Pak, baru masuknya aja. Sebelum kita sholat, sebelum kita hadir, gitu. Makanya ketika kita masuk masjid ada doanya. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada tulisan nggak di sini? Nah, coba Bapak tuh di Al-Muttaqin itu ada tulisan kan? Allahumma ya Allah, ini as'aluka rahmati. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, kami masuk ke rumah, kau bukalah pintu-pintu rahmat. Masuknya aja sudah diminta dibukakan pintu rahmat. Begitu dia di masjid, sholat mulai turun rahmat, baca Quran sudah turun rahmat, itikaf sudah turun rahmat, dia hadir di pengajian sampai menjelang isya udah turun rahmat. Kalau sholat berapa sih? Enggak lama, Pak. Ada orang sholat sampai 1 jam. Sama zikirnya dah, ya, duhur, apalagi orang-orang sibuk nih, kayak Pak RT, ya, orang sibuk, sholat duhur, ada nggak sampai 2 jam, diomelin sama bosnya, orang sibuk kayak Pak RW nih, begitu, Masya Allah, ini kayak bos kita nih, orang sibuk juga, kadang-kadang kita kalau kerja dikasih waktu buat istirahat.
Dibagi-bagi waktu buat istirahatnya juga, buat makan, terus buat minum, terus buat ngopi, terus buat HP, terus dibagi-bagi tuh. Ya. Nah, taruhlah 10 menit, berarti 5 waktu 50 menit. Tapi kita duduk di majelis ilmu, Pak. Ya, itu 50 waktu, 50 rahmat. Kita duduk di majelis ilmu nih, ada 10 menit? 20 menit? 30 menit? Sama khidmatnya? 1 jam. 1 jam kita turun rahmat Allah, Pak. Masa kita gak mau? Ya Allah. Sehingga ada satu riwayat, Pak, di masa Rasul, dan ini pun berlaku di zaman sekarang. Jadi ketika Rasul selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW biasa memberikan tausiah ilmu kepada sahabat-sahabatnya. Waktu itu ada sahabat Nabi yang pulang langsung dia pulang langsung, Pak. Ya. Kemudian ada juga yang langsung dia menghampiri Nabi, duduk bersama Nabi. Kemudian kata Rasul, tahukah engkau siapa yang pulang itu? Kata Rasul, kalau dia pulang tidak ada keperluan lain kecuali hanya untuk dunia, berarti dia lari dari rahmat Allah. Tuh. Tapi orang-orang yang mendekat kepadaku, ya, berarti dia sedang mendekat kepada rahmatku, kata Allah. Mendekat kepada rahmat Allah. Makanya kalau nggak perlu banget, udah dikasih tahu, diumumin sama Pak Ketua DKM nanti habis maghrib pada kajian. Gitu. Cuma kita mau jadi mustami aja, dia pulang. Pulang itu kenapa? Karena sedang sibuk dengan apa? Aduh, ada yang belum saya selesaikan apa? Gamenya. Kita tadi kalah mulu main game. Masya Allah. Ya, di sini pikirannya ke game. Dia sibuk ke rumah ahli berbahagia, cuman mau makan. Sampai saya pernah itu di masjid itu, saya tanya, Mas, tadi saya lihat Mas azan, ya Allah, kok nggak hadir ngaji? Tadi makan dulu. Begitu isya dia nongol. Nah, lu masa makan dari maghrib sampai isya, Pak? Berapa lama orang makan kira-kira? Aduh, itu nyari alasan aja, hujah. Begitu, saudara. Makanya Rasul mengatakan khairul buqa al-masajid. Ya. Sebaik-baik tempat itu masjid. Bahkan kata Imam Al-Ghazali katanya, Pak, masjid ini jantungnya. Ya. Jantungnya dunia ini masjid, Pak. Maka di dunia ini kalau udah gak ada masjid lagi, Pak, hancur ini sudah. Karena di masjid inilah pasti orang akan menyebut nama Allah, saudara. Maka ketika bumi diturunkan manusia, bersamaan itu juga Allah turunkan Ka'bah. Di mana? Di Mekah. Maka di tengah-tengah Ka'bah Mekah itu ada namanya Masjidil Haram. Maka Rasul, Pak, ketika, maaf saudara sekalian, memperkenalkan dirinya tentang kebesaran Allah, dikenalkan dia ke masjid. Begitu dia hijrah ke Madinah, dibangun pertama kali masjid. Masjid apa? Kuba. Sampai di Madinah bangun lagi Masjid Madinah. Madinatul Munawwarah, bukan pasar. Gitu, saudara. Makanya Rasul mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Kenapa seburuk-buruk tempat adalah pasar? Berarti orang nggak boleh ke pasar dong. Kenapa? Ayo, Pak. Sebab orang kalau ke pasar, Pak, kalau dia tidak punya adab sesuai yang diajarkan Nabi, Bapak tahu sendirilah, Masya Allah.
Orang kalau ke masjid, kalau ke pasar, apalagi pasarnya kumuh. Bapak kalau masuk ke pasar, di situ banyak orang yang dagang ikan, bau amis. Dan Allahu Akbar, yang dagang ikan asin, bau asin. Yang dagang pete, jengkol, bau pete, bau jengkol. Enggak orang Ambon? Udah becek, bau, Allahu Akbar. Kalau orang dagang itu pasti Pak, maaf, ada persaingan. Sama-sama ada pedagang sayur, sama-sama pedagang daging, sama pedagang ikan. Allahu Akbar, kok dia banyak pembelinya, saya sepi. Waduh, ada apa nih? Dia datang deh ke kampung, berguru sama awak. Wah, bagaimana nih gua dagang ikan? Sepi. Oh, gampang. Oh, dikasih deh mantra-mantranya gitu. Masya Allah. Mantranya apa? Itu dagangannya jangan lupa mandiin dulu sama 7 kembang 9 rupa. Wow, kembangnya 9 rupa. Nanti di tempat duitnya kasih cabe, kasih bawang merah, sama lupa jangan lupa pakai celana dalam. Allahu Akbar. Itu Pak, ini di pasar itu seperti itu Pak, betul nggak? Orang dagang kadang-kadang curang, betul? Curang dalam timbangan, curang dalam takaran, curang dalam kualitas, gitu. Dagang beras dioplos, udah dah, maka buru-buru tumpah. Makanya Nabi mengatakan ketika kamu di pasar masuklah baca doa. Baca doa masuk pasar beda dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid baca doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau masuk pasar baca doanya apa? Saya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doanya beda. Ya, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, yang tidak ada yang berserikat tuh di atas Engkau kebaikan. Nah, gitu Pak. Kenapa? Dihubungkan dengan tiada Tuhan yang ya la ilaha wahdahu la syarika, tiada Tuhan yang wahid, yang tidak berserikat, yang memiliki kerajaan kecuali Engkau atas berbuat sesuatu. Karena orang di pasar itu hari berbahagia sampai akhirnya orang bisa berbuat syirik. Betul? Pengen kaya, dagangannya laris, dagangnya laku, jadi syirik. Kan begitu. Kalau kan sesama pedagangnya syirik. Nah, oleh karena itu hari berbahagia, insya Allah kita menjadi orang yang pencinta ke masjid, pencinta majelis ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Ya, silakan ada pertanyaan. Karena Ustaz Nur ngasih tahu, Pak Ustaz ceramah kasih kesempatan untuk jamaah tanya jawab. Ini udah hampir 1 jam ya. Boleh buat bertanya jawab jamaah sekalian. Atau di dalam bab lain nggak masalah. Kalau tadi kita masih bahas masalah tentang itu, atau mau bertanya tentang yang di luar tema. Ini orang Ambon ada mau tanya? Ya, Bapak namanya siapa Pak? Ayub. Saryum. Tempelin tanya mic-nya. Ya. Orang bersama suami istri ditinggal suaminya 2 tahun, terus pulang lagi, gimana Ted? Oh ya. Bagus, pertanyaannya bagaimana istrinya ditinggalkan oleh suaminya 2 tahun. Ya. Terus kalau pulang lagi apakah harus akad nikah lagi? Begitu pertanyaannya. Jamaah sekalian, mungkin Bapak ketika akad nikah itu Pak sering dibacakan sigoh taklid. Tahu sigoh taklid? Itu sigoh taklid diantaranya
si suami bila meninggalkan ya ulang ya, seorang suami meninggalkan istri 3 bulan berturut-turut, 3 bulan ya, maka seorang istri 3 bulan berturut nggak ngasih nafkah lahir batin, maka seorang istri bisa menggugat ke pengadilan di tempat dia akad nikah. Nah, nanti pengadilan yang ngasih hukuman tuh, ya, 3 bulan berturut-turut. Kan kasihan dia Pak, dia kan punya nafkah yang harus dinafkahkan oleh istrinya, oleh suaminya. Bayangkan Pak, 3 bulan aja istri bisa boleh menuntut, ya, apalagi dia pulang nggak pulang-pulang nggak tahu ribanya di mana, kan begitu. Di luar negeri bisa jadi diam-diam dia ninggalin istri ke luar negeri, kan begitu. Atau bisa jadi diam-diam ninggalin istri 3 bulan dia punya istri baru lagi, kan bisa jadi begitu. Nah, jadi seorang istri ditinggal oleh suaminya selama 2 tahun, ya, maka kata ulama dia sudah jatuh talak Pak, walaupun tanpa diucapkan, ya. Nah, caranya gimana? Dia harus akad nikah lagi, ya. Akad nikahnya nggak perlu misalnya bapak maaf kakak ke KUA, kan udah ada buku KUA-nya, gitu. Akad nikah lagi apa? Ada saksi, ada 2 wali, terus ada ijab qabul, ada mahar, baru sah lagi Pak, gitu, ya. Nah, tolong kasih tahu tuh sama si laki-laki itu, kamu akad nikah lagi, ya. 2 tahun kamu tidak memberikan nafkah kepada istri, apalagi istri juga bingung nih, status saya perawan bukan, janda bukan, begitu. Dia juga bingung kan, dia mau nikah lagi, suami saya belum menjatuhkan talak, kan gitu, belum pulang. Jadi Bang Toib, kecuali dia bisa komunikasi di sini jamaah nih ada, ya, Masya Allah, istrinya di Jakarta, suaminya ini Pak dagang jahe 2 tahun nggak pulang-pulang tuh. Jadi istrinya di Jakarta, dia dagang jahe di Arab 2 tahun, itu bayangin. Tapi dia komunikasi, juga nyambung, kadang-kadang enggak. Nah, terus dia nanya, Ustaz, kalau saya pulang kamu akad nikah lagi, gitu. Nanti saksinya Ustadz Awak, terus saksinya siapa lagi? Ustadz Uwir, gitu. Hikmatnya udah begini aja, gitu, ya enggak? Siap nggak? Masya Allah. Maharnya sesuai kemampuan, ya. Ya, sadaqallahul adzim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.